Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori yang keempat, yaitu teori objektif, adalah teori yang memandang bahwa karya sastra itu adalah otonom. Artinya, ketika sejarawan telah menulis karyanya itu, maka keterlibatannya terhadap karya yang sudah ditulisnya itu sudah lepas. Artinya, sejarawan lain itu harus mengkonsentrasikan dirinya untuk lebih mengamati karya sejarah atau historiografi daripada meneliti siapa yang menuliskannya dan siapa yang memberikan respons terhadap karya itu. Jadi para peneliti sejarah harus memandang karya sejarah itu sebagai karya yang otonom, karya yang berdiri sendiri, karya yang lepas dari peran penulisnya. Nah, hal ini merupakan satu hal yang sangat penting, bahwa ternyata sejarah tidak bisa melakukan dengan cara menutup mata siapa penulisnya itu, siapa sejarawannya. Nah, hal itu terbukti bahwa ketika seorang sejarawan membahas karya sejarah, maka dia tidak mungkin mengabaikan keberadaan sejarawannya itu yang menulis. Pasti sejarawan itu selalu diperhitungkan secara terus-menerus, ya, karena selalu ada hubungan yang sangat dekat antara karya sejarah dengan sejarawan. Artinya, karya sejarah itu memang dipengaruhi oleh pribadi sejarawan sebagai seorang penulis yang menghasilkan sebuah karya. Nah, jadi teori objektif ini di dalam karya atau di dalam ilmu sejarah ini kelihatannya tidak bisa diterapkan secara kaku, ya, karena ternyata memang terbukti bahwa seorang sejarawan itu akan selalu dikenang sepanjang masa karena bertalian dengan karya yang sudah dihasilkan itu. Jadi orang tidak mungkin bisa memberikan jarak yang terlalu jauh antara sejarawan dengan karya sejarahnya. Jadi kita selalu melihat bahwa karya sejarah selalu berdekatan dengan penulisnya. Nah, memang kalau dengan cara melihat karyanya itu semata-mata, maka analisisnya akan lebih objektif, seperti dalam hal karya sastra. Nah, penelitian objektif karya sastra itu memandang bahwa bisa saja penulisnya itu dianggap sudah mati, penulisnya sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga kalau direspons pada masa yang sama, maka responsnya terutama dari respon balik, ya, dari pengarangnya tentu akan berbeda dengan ketika ia mempunyai niatan, ya, untuk menulis karya sastra itu. Jadi di situ terdapat selisih, ya, ada jarak antara ketika dia berniat untuk menulis dan ketika dia sekarang ditanya lagi tentang mengapa dia menulis begitu, tentu saja jawabannya akan berbeda di antara dua peristiwa itu. Nah, sastra, dalam ilmu sastra, sastrawan bisa dianggap telah mati. Sastrawan tidak perlu diperhitungkan, karena tujuan pengkajiannya adalah
mengungkap karya sastra itu seobjektif mungkin. Nah, kalau orang masih memandang sejarawannya atau penulisnya, maka memang ada indikasi bahwa kajian mengenai karya itu tentu akan berbau subjektif, karena secara kemanusiaan sejarawan yang memberikan kritik pun tidak akan lebih leluasa. Jadi tujuannya menganggap pengarang telah mati itu karena si pemberi respon atau si perespon itu akan tidak bebas lagi ketika melakukan kritik-kritik itu. Jadi kritik-kritik itu akan lebih objektif manakala penulis atau pengarang tidak lagi dipandang keberadaannya. Nah, sehingga karya sastra memang itulah yang sudah terjadi ya. Nah, tapi di dalam ilmu sejarah, kepengarangan sejarawan memang tidak bisa ditinggalkan. Karena memang karya sejarah itu tergantung kepada sejarawan. Justru dengan melakukan penelitian objektif terhadap karya sejarah, maka akan terungkap apa yang dimaksudkan oleh sejarawan itu sendiri ketika dia menulis karya itu. Nah, jadi orang yang melakukan pembacaan terhadap karya sejarah akan mengetahui ya, visi dan juga misi seorang sejarawan ketika melakukan penulisan karya itu. Dan juga orang bisa juga menilai apakah seorang sejarawan itu berada pada posisi yang netral atau memihak. Jadi pemihakan bisa terbaca dari karya sejarahnya itu. Dan inilah yang sebenarnya sangat penting ya, ketika sejarah itu dibaca secara objektif, bisa mengungkap banyak hal, terutama hal-hal yang berada di belakang layar dari penulisan itu. Nah, tentu saja teori objektif ini memang salah satu pembelajaran bagi sejarawan untuk melakukan penelitian dengan seobjektif mungkin supaya ia menghasilkan karya yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga tidak ada tanda-tanda bahwa seorang sejarawan itu memihak misalnya kepada penguasa, memihak kepada rakyat kecil, atau memihak kepada dirinya sendiri. Jadi sejarawan memang biasanya akan membawa misi pribadi atau visi pribadi di dalam penulisannya itu. Nah, terutama berkaitan dengan ideologi, dengan selera atau kegemarannya, dan itu akan semuanya akan tampak terhadap karyanya itu. Jadi karya sejarah memperlihatkan visi dan misi, selera dan kesenangan dari seorang sejarawan. Dan juga tujuan atau maksud, bisa juga tendensi-tendensi yang sedang dia lakukan ya, dalam penulisan karya sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.